organize berbagai potensi yang ada dia. Ya, bicara persoalan mengorganisasi berbagai persoalan yang ada di Kalbar ini, tentu ini tidak terlepas dari bagaimana political will dari pejabat-pejabat kita yang ada di daerah. Nah, ini Bung Lukman, ini tentu Anda sebagai pengkaji politik lokal ini. Nah, kondisi keterpurukan dalam tanda petik yang dikatakan oleh Bung Sapari tadi dengan melihat berbagai macam persoalan yang ada di Kalbar ini, tentu ini tidak terlepas dari berbagai macam dekade politik yang ada, baik itu ketika Orde Baru, kemudian ketika otonomi daerah saat sekarang ini. Nah, ini Anda melihat apakah ini merupakan peninggalan pada masa Orde Baru sehingga untuk mengorganize sebagai persoalan tadi itu agak sedikit tertatih-tatih, atau barangkali kita kesiapan sendiri dalam otonomi daerah ini belum begitu maksimal. Gimana Anda melihat ini? Pertama, saya tidak sepaham dengan Bung Safari mengenai Kalbar hanya dengan mengorganize atau kita punya pemimpin puncak yang seperti sebuah perusahaan itu, Kalbar bisa menjadi makmur. Tidak semudah itu. Keterpurukan Kalbar selama ini saya lihat adalah, pertama, setelah saya mati di Kalbar ini sangat unik. Unik dari segi sumber daya alam, unik dari segi kepemimpinan. Di Kalbar ini banyak sekali pemimpin non-formal atau informal sih, pemimpin masyarakat yang sebetulnya itu harus dirangkul oleh pemerintah. Jadi, kalau pemerintah mau membangun, dia harus mengsinkronize antara keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat setempat yang lebih patuh kepada katakanlah raja atau sultan. Itu harus disinkronis. Kalau enggak, tidak akan terjadi yang namanya harmonisasi dan sebagainya. Tidak akan terjadi. Makanya Kalbar sampai saat ini saya lihat potensi alamnya bagus, tetapi di satu sisi seperti kok susah banget ngatur Kalbar. Ya, gitu. ini barangkali bagaimana seni di dalam seorang pemimpin, sebagai beliau pemimpin pada setiap level ini sebagai primus inter pares di situ, bagaimana untuk mengkonekkan semua potensi yang ada tadi, artinya bagaimana masyarakat kita yang paternalistik, kemudian bagaimana tokoh adat kita, tokoh masyarakat kita, di sini menjadi sebuah sarana yang bisa digunakan oleh pemimpin kita untuk memilih itu. Bagaimana Anda? Yang pertama adalah saya kira pemimpin kita itu dalam konteks birokrat ya, itu harus memiliki keluasan dengan tokoh-tokoh informal. Sebab di 13-14 Kalbar sekarang ini, Kalbar itu saya melihat banyak sekali kerajaan dulu. Kalau lihat dari sisi keunikan ya, pertama potensi alam, kemudian pesisir, pedalaman, dan itu meninggalkan suatu situasi di mana banyak masyarakat sebetulnya lebih patuh kepada pemimpin informal mereka, ya kan? Sehingga pesan-pesan pemerintah itu harus masuk lewat situ. Jadi intinya adalah bagaimana mensinkronisasikan antara keinginan pemerintah untuk membangun Kalbar dengan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur-leluhur dulu. Ini harus sinkron, kalau enggak bahaya. Ya. Bagaimana kira-kira pola politik lokal yang harus dimainkan sehingga ini bisa menyinkronkan berbagai hal itu tadi? Nah, mereka itu harus menanggalkan sikap arogansinya, harus turun kepada rakyat, ya kan? Lihat potensi alam di Kalbar. Coba Anda bayangkan, saya keliling dari Kalbar, mungkin sama dengan Safari selama sebulan di sini, kita melihat, waduh, Kalbar itu cantik sekali, dan masyarakatnya sangat terbuka dengan pembangunan dan sebagainya. Tetapi siapa yang salah kalau ternyata masyarakat kita masih terbelakang di Kalbar? Siapa yang salah? Saya kira pertama goalsnya masih belum kelihatan jelas di sini. Yang paling penting adalah bagaimana membuat masyarakat Kalbar menjadi cerdas melalui kelompok-kelompok non-formal itu, pemimpin non-formal itu, karena mereka punya kepatuhan luar biasa sama mereka. Ya, kita memiliki satu instrumen. Jadi artinya ada musrenbang, ya kan? Dari bawah terus dilakukan, dan dalam musrenbang ini kan berbagai hal terjadi. Ya. Artinya sisi hukumnya, sisi politiknya, aspek sosiologisnya itu masuk semua, sehingga itu akan terakomodir buat dalam bentuk sebuah program-program yang real. Katakanlah demikian. Ini apakah instrumen yang ada ini sudah tidak berjalan barangkali, atau ini hanya merupakan kamuflase saja? Saya kira ya. Saya kira banyak instrumen di Kalbar ini yang sampai saat ini mungkin belum secara maksimal ya. Bukan saya bilang tidak ada, sebelum secara maksimal mencapai sasarannya begitu. Sehingga ya Anda bayangkanlah selama sebanyak 9 gubernur di Kalbar ini tidak membuat Kalbar menjadi negara lepas dari stigma termiskin di Kalimantan, kan aneh. Potensi alamnya luar biasa, tetapi sampai saat ini Kalbar masih seperti ini. Nah, itu artinya para calon gubernur nanti ke depan ini, yang siapapun yang terpilih, itu mereka harus betul-betul memiliki satu visi ya, yang cerdas, yang jelas. Mau dibawa kemana Kalbar ke depan? Itu yang paling penting saya kira. Iya.
dengan tidak melupakan kearifan lokal. Iya. Baik, Bung Turiman, ini kalau bicara tentang program pemerintah daerah, politik kalau pemerintah daerah, kemudian juga tadi Bung Safari mengatakan banyak persoalan